Undang-undang KPK misalkan, ini lolos, deal. Kenapa? Karena umat Islam dan rakyat Indonesia kurang fokus. Bagaimana maksudnya kurang fokus? Jadi seperti dia mempunyai satu rancangan undang-undang. Nah, ketika umat Islam dan rakyat Indonesia fokus kepada ini, maka dibuatlah undang-undang tandingan yang baru yang detail, yang sekiranya kontroversi. Tangkap inisiator RUU HIP karena ini berpotensi besar mengubah ideologi Pancasila yang kita cintai bersama. Nah, mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Banting Akidah dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini baru selesai berolahraga, berkuda. Jadi salah satu olahraga sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang Islam harus bangga dengan apapun yang diperintahkan Nabi. Kita sebagai orang Islam harus bangga dengan apapun yang disukai oleh baginda Nabi. Jadi tidak usah dinyinyir-nyinyirin yang namanya sunnah. Baik, langsung saja saya mendapatkan banyak pelajaran dari berkuda, yaitu filosofi. Filosofi kebatilan dan yang hak atau hak dan batil. Salah satunya kalau orang yang mengendari kuda itu begini. Jadi ketika kita mau jatuh ke kiri, kita nekannya ke kanan. Kalau kita mau jatuh ke kanan, kita nekannya ke kiri. Bukan malah kita mempertahankan yang kanan, tidak. Nah, ini adalah salah satu gambaran filosofi yang dipakai oleh orang-orang zalim hari ini. Di mana mereka orang-orang yang mempunyai misi untuk membredel sunnah di negeri kita tercinta. Seperti undang-undang yang menetapkan, undang-undang yang mengatur adanya korupsi misalkan. Undang-undang KPK misalkan. Ini lolos, deal. Kenapa? Karena umat Islam dan rakyat Indonesia kurang fokus. Bagaimana maksudnya kurang fokus? Jadi seperti dia mempunyai satu rancangan undang-undang. Nah, ketika umat Islam dan rakyat Indonesia fokus kepada ini, maka dibuatlah undang-undang tandingan yang baru yang detail, yang sekiranya kontroversi. Ketika umat dan rakyat fokus ke satu lagi ini langsung digolkan atau ditetapkan atau dinyatakan, diputuskan sebagai undang-undang yang sah. Siapa yang rugi? Umat dan rakyat Indonesia. Satu lagi, ada undang-undang RUU HIP. Undang-undang RUU HIP. Hari ini RUU HIP mereka dengan ngotot sekali, dengan kuat, dengan seksama, dengan terkoordinir supaya bagaimana undang-undang haluan ideologi Pancasila ini gol. Tapi jangan salah, sama seperti menunggang kuda, ketika mau jatuh ke kanan maka tekanlah yang kiri, mau jatuh ke kiri tekan yang kanan. Ketika RUU HIP ini disorot oleh massa, maka biarkan, tapi tekan, buat tekanan baru. Apa itu? Misalkan isu keputusan MA soal kepresidenan Jokowi itu tidak sah. Nah, ketika umat fokus kepada ini,
Artinya bisa saja partai besarnya Pak Jokowi ini mau mengorbankan beliau sebagai seorang presiden, tapi menyelamatkan rumah besarnya. Karena ada suara-suara, bukan ada, seluruh Indonesia serentak bahwa usut tangkap inisiator RUU HIP, karena ini berpotensi besar mengubah ideologi Pancasila yang kita cintai bersama. Nah, ini ketika sudah mau gol dan disorot oleh masyarakat dan rakyat, lalu masyarakat dan rakyat diupayakan supaya fokusnya pecah, dibuatlah keputusan MA. Nah, ketika mereka fokus di sini, bisa jadi RUU HIP ini akan didilkan, akan diklirkan, akan diputuskan sebagai undang-undang. Maka tetap fokus terhadap apa yang menjadi prioritas utama kita. Kalau misalkan RUU HIP ini adalah ancaman besar kepada utuhnya NKRI dan ideologi Pancasila, maka tolak, maka wajib usut tuntas dan tangkap semua inisiatornya dan bubarkan partai-partai pengusungnya. Ini adalah pelajaran yang harus kita pegang. Kita harus cerdas, harus pintar-pintar sebagai warga negara Indonesia yang sudah cukup puas, cukup lama, cukup luar biasa, cukup sering, cukup banyak kita dizalimi dan dijajah dari dulu. Saatnya sekarang kita bangkit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu